Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Hydrogel probiotik For Power, Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, berlanjut ini ya tentang dugaan penyelewengan dana DJPL, dana jaminan pelestarian lingkungan itu namanya ya, DJPL itu, yang menyangkut Gubernur Kepri ini ya, Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan. Kemarin kan kita sempat lihat yang berbicara cuman Bapak Ahmad Iskandar Tanjung itu yang kemarin kita ke sono ya. Ternyata alhamdulillah sekarang rakyat makin berani bersuara juga. Ada lagi nih, Kejagung RI diminta segera periksa dan tetapkan AA. Ya, inisial AA ini kemungkinannya Ansar Ahmad, mantan Bupati Bintan, sebagai tersangka ya. Kita baca dulu ini ya guys ya, dari Karimun Today. Kasus DJPL Bintan semakin memanas bak bola api yang terus menggelinding sampai di jantung ibu kota. Suara-suara nyaring para pencari keadilan bak menyeringai bagaikan singa, menyeruduk bahkan menembus ruang-ruang hukum negeri ini. Para pakar dan cendekiawan papan atas seperti Refli Harun, Egy Sujana, bahkan pengacara terkenal sekelas Diolipa Yumara langsung turun gunung melakukan konferensi pers dan menyampaikan secara langsung di Gedung Bundar Jakarta terkait DJPL, dana jaminan pengelolaan lingkungan, yang dipastikan adalah kasus kejahatan terhadap lingkungan di Bintan, Kepulauan Riau. Ya, bahkan kita juga udah turun ke sana langsung ya. Diolipa Yumara, pengacara senior yang juga merupakan kuasa hukum Bapak Kepri, Senin 8 Juli 2024 telah melakukan konferensi pers terkait kasus DJPL Bintan di Kejagung RI dan meminta kepada Jampitsus untuk segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bintan AA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bintan Kepri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Ketua Dewan Presidium Gerakan Anak Bangsa Provinsi Kepri, Bambang KB, angkat bicara terkait kasus DJPL Bintan yang saat ini kasusnya telah bergulir di Kejagung RI. Dia meminta agar kasus ini Kejagung RI. Dia meminta agar kasus ini segera diusut tuntas dan menyeret para pelakunya ke penjara sehingga kasus yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan parah di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan menjadi terang benderang. Mana ada satu petak pun lahan di Bintan ini yang direboisasi pasca tambang. Tolong tunjukkan pada saya daerah mana yang sudah ditanami kembali. Ini sudah pembohongan publik, kata Bambang Selasa 9 Juli 2024 di Bintan. Dan diminta kepada Kejagung RI untuk segera periksa dan tetapkan AA mantan Bupati Bintan sebagai tersangka. Saya minta dengan segala hormat pihak Kejagung khususnya Jamintel
dan Jampitsus tegakkan benang keadilan di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Selidiki langsung dana-dana CSR ratusan miliar, biar tahu pejabat-pejabatnya siapa aja pemakai untuk biaya pilkada. Nah kan, kepakai untuk pilkada. Ini ada videonya guys ya. Ya, ada videonya ini beritanya panjang, lumayan panjang. Kita langsung tonton aja videonya guys ya, Pak Bambang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pembohongan semua, pembohongan publik itu. 44 perusahaan itu pembohongan publik. Satu peta aja tak ada yang direboisasi. Mana contohnya direboisasi? Hah? Sebanyak ini perusahaan tambang yang di Bintan. Iya. Nggak ada reboisasi. Jadi apa yang gue sampaikan ke sana, gue melihat ke lokasi juga nggak ada tuh. Kita nggak melihat itu. Kita ke lokasi bekas tambangnya itu kita lihat. Kita turun langsung ke lapangan. Ini bukan lagi katanya, gue ngelihat pakai mata gue sendiri gitu. Gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri dan udah gue laporin sama kalian ya. Nah ini rakyat Bintan makin berani bersuara nih, cocok gitu, cocok. Ya sudah sewajarnya lah rakyat itu berani bersuara gitu. Pejabat-pejabat ini Ansar Ahmad tadi di berita yang tadi pagi kita bahas, bilang nggak, oh, sudah selesai itu. Apanya yang selesai Pak? Apanya selesai? Woi Pak Ansar Ahmad, apanya selesai? Nih rakyat kau yang ngomong ini. Ingat kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Pejabat-pejabat itu jongosnya rakyat. Jadi lu kalau rakyat belum bilang selesai, jangan bilang selesai Pak. Kasusnya belum selesai kok. Lu belum lu dipanggil sama Kejaksaan Agung. Apa ini selesai? Lanjut Pak. Belum ada sama sekali reboisasi. Belum ada. Bahkan tanah PT Antam sendiri diperjualbelikan. Masih ada sisa-sisa boksitnya diperjualbelikan, disubkonkan sama pihak swasta lagi. Gila nggak? Lahan PT Antam itu ya? Iya. Nah, Antam itu kan BUMN ya kalau nggak salah ya. Disubkon lagi. Gila. Lanjut. Yang ada di Bintan sama Kota Tanjung Pinang tuh. Tangkap itu direkturnya PT Antam pada saat itu tuh. Berapa juta tuh banyak tuh. Jadi Pak Bambang, kasus DJPL ini kan sudah sampai ke pihak Kejagung, khususnya di Jamintel sama Jampitsus. Saya minta kepada Jamintel Kejaksaan Agung RI ya berpangkat bintang 3 sama Jampitsus bintang 3 juga. Kejaksaan Agung tindak pidana khusus. Saya mohon dengan segala hormat ya. Tegakkan benang keadilan ini di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan ini. Selidiki langsung tuh dana-dana CSR ratusan miliar tuh. Biar tahu pejabat-pejabatnya siapa saja yang pemakai yang untuk biaya pilkada itu. Ya, dana itu dibagi-bagikan kemana tuh? Kalau memang ada diparkir di Bank Riau, di mana Bank Riau-nya? Minta rekening korannya tuh. Siap. Pada saat itu siapa pemimpin Bank Riau-nya? Selidiki juga, kalau bisa tangkap juga kepala Bank Riau-nya tuh. Oke, Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Bambangnya ya guys ya. Di sini juga ada lanjutan berita tadi gue baca, ini penting nih. Tim investigasi wartawan Karimun Today dan Bapan Kepri melakukan investigasi di beberapa titik bekas dilakukannya aktivitas kegiatan pasca tambang boksit di Bintan tanpa dengan jelas kerusakan lingkungan yang sangat parah. Areal di mana pernah dilakukan eksploitasi tambang batu boksit tersebut tampak berdebu dan jika hujan airnya menjadi merah. Dampak dari pengupasan lahan serta kolam-kolam air bekas pencucian batu boksit terlihat seperti kubangan raksasa yang tak jarang banyak sekali menimbulkan korban jiwa karena sering dilakukan oleh warga untuk mandi dan sebagainya. Wah, sampai begitu. Ini udah keterlaluan, tapi yang paling utama itu gue ngeliat udah makin banyak rakyat yang berani ngomong. Ini cocok ini. Ya, rakyat Bintan beranilah bersuara. Ya, jangan biarkan pejabat korup. Mereka tuh dapat gaji dari kalian, dapat fasilitas dari kalian. Mereka itu bertanggung jawab atas kewenangan yang kalian berikan kepada mereka. Jangan malah makan uang rakyat terus dibilang nggak ada masalah apa-apa. Enak banget kalau begitu ya. Dana jaminan pengelolaan lingkungan DJPL yang tadinya diperuntukkan untuk meremajakan kembali daerah bekas dikeruknya hasil bumi hanya nol besar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Publik khususnya masyarakat Kepulauan Riau tetap optimis bahwa kasus DJPL Bintan ini akan bisa terkuak dengan terang benderang. Karena luka dan sejarah tidak akan pernah hilang di benak kita sampai kapanpun bahwa kasus ini merupakan murni kasus kejahatan terhadap lingkungan di Bintan, Kepulauan Riau. Ya, jadi, udahlah, ayolah rakyat, beranilah bersuara. Ini lagi nanti jangan lagi nanti rakyatnya kena suap, kena ini, diam. Enak banget jadi gubernur ya Pak ya.
Enak banget tinggal bilang, udah lupakan aja itu udah selesai. Wah, rakyat kalian, enggak. Rakyat Bintan sekarang sudah makin banyak yang bersuara. Dan gue yakin akan lebih banyak lagi yang bersuara. Ini kasus tetap harus dihangatkan, bila perlu dipanaskan. Ya, bukan lagi memanas, harus memanas. Kenapa? Karena koruptor adalah musuh bersama. Pejabat-pejabat korup adalah musuh bersama. Apakah Pak Ansar Ahmad korup? Buktikan. Ini kasus sudah memanas. Jangan cuma bilang udah selesai. Buktikan kalau memang udah selesai. Jangan cuma ngomong begitu. Rakyat perlu tahu. Ya kan guys? Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Bola panas ini akan terus bergulir, Pak. Ada pembohongan semua, pembohongan publik itu. 44 perusahaan itu pembohongan publik. Satu peta aja tak ada yang direboisasi. Mana contohnya direboisasi? Hah? Sebanyak ini perusahaan tambang yang di Bintan. Iya. Belum ada sama sekali direboisasi. Belum ada. Bahkan tanah PT Antam sendiri diperjualbelikan, masih ada sisa-sisa boksitnya diperjualbelikan, disubkonkan sama pihak swasta lagi. Kan gila nggak? Lahan PT Antam itu ya? Iya. Yang ada di Bintan sama Kota Tanjung Pinang tuh. Tangkap itu direkturnya PT Antam pada saat itu tuh. Berapa juta tuh, banyak tuh. Jadi Pak Bambang, kasus DJPL ini kan sudah sampai ke pihak Kejagung, khususnya di Jamintel sama Jampitsus. Saya minta kepada Jamintel Kejaksaan Agung RI, ya, berpangkat bintang 3, sama Jampitsus bintang 3 juga. Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, saya mohon dengan segala hormat, ya. Tegakkan benang keadilan ini di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan ini. Selidiki langsung tuh dana-dana ratusan miliar tuh. Biar tahu pejabat-pejabatnya siapa saja yang pemakai yang untuk biaya pilkada itu. Ya, dana itu dibagi-bagikan kemana tuh? Kalau memang ada diparkir di Bank Riau, di mana Bank Riau-nya? Minta rekening korannya tuh. Siap. Pada saat itu siapa pemimpin Bank Riau-nya? Selidiki juga, kalau bisa tangkap juga kepala Bank Riau-nya tuh. Oke, Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FF2 penghemat bahan bakar. Solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti full fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula canggih berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal